Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen kurikulum pendidikan. Yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berkembang sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum yang pertama produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Karakteristik manajemen kurikulum. Yang pertama, karakteristik perencanaan kurikulum. Yang kedua, karakteristik pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga, karakteristik pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, karakteristik evaluasi kurikulum. Selanjutnya, mengenai perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan suatu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan yang telah terjadi pada peserta didik. Fungsi perencanaan kurikulum yakni sebagai pedoman atau alat manajemen, sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana, sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Fungsi perencanaan kurikulum yaitu perencanaan kurikulum seharusnya berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa. Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Perencanaan kurikulum seharusnya mengandung keputusan-keputusan mengenai berbagai isu dan topik. Perencanaan kurikulum harus melibatkan banyak kelompok. Perencanaan kurikulum dilaksanakan dalam segala tingkatan dan yang lain perencanaan kurikulum merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, karakteristik perencanaan kurikulum. Yang pertama, berdasarkan sebuah konsep yang jelas. Dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, harus bersifat reaktif dan antipasif. Program sekolah harus dirancang untuk mengkoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan. Dan yang terakhir, perlunya penelitian, tindakan, dan evaluasi. Komponen-komponen perencanaan kurikulum. Ada tujuan, isi, aktivitas belajar, sumber belajar, dan evaluasi. Pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum yaitu administrator, pelajar atau siswa, warga masyarakat, penyusun kurikulum, guru, pimpinan penyusun kurikulum. Kemudian pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Pengorganisasian kurikulum dapat mempermudah dalam membuat struktur pendidikan dan bahan yang diajarkan. Tujuannya adalah bagaimana mempermudah dalam struktur terhadap bahan dan pendidik. Dan masih banyak sebagainya. Ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di antaranya kaitan dengan ruang lingkup atau skop, urutan bahan atau sequence, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan atau integrasi.
Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi kurikulum, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Mata pelajaran yang terpisah-pisah sebagai subjek kurikulum, mata pelajaran gabungan kurikulum, kurikulum terpadu atau integrated kurikulum, community atau kurikulum, social function dan persistent situation, dan yang terakhir experience atau activity. Pemantauan atau monitoring kurikulum. Pemantauan atau monitoring dalam konteks kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan dan analisis informasi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakah kurikulum yang telah disusun sudah digunakan, bagaimana kurikulum dilaksanakan, dan apakah output yang telah dihasilkan sesuai rencana. Secara umum, tujuan pemantauan adalah untuk mencari informasi yang diperlukan. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan implementasi kurikulum. Selanjutnya, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses untuk mengumpulkan berbagai informasi dalam rangka membuat suatu keputusan tentang program pendidikan. Apakah program pendidikan itu perlu ditambahkan atau bahkan dikurangi. Tujuan evaluasi adalah menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah kita lakukan. Diadakan evaluasi kurikulum untuk keperluan sebagai berikut: perbaikan program, bertanggung jawab kepada berbagai pihak, penentuan tindak lanjut pengembangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Pertama, mempunyai tujuan tertentu. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, bersifat konklusif. Yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Yang kelima, efisien, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan menjadi unsur penunjang. Yang keenam, berkesinambungan. Mungkin cukup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.